Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah. Saya mahasiswi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang tafsir Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari. Langsung saja, yang pertama ada biografi singkat Syekh Tantawi Jauhari. Syekh Tantawi Jauhari memiliki nama lengkap Tantawi bin Jauhari Al-Misri. Beliau adalah seorang ulama reformis yang berasal dari desa Kif Iwadullah, lahir pada tahun 1287 atau 1870 Masehi dan wafat pada tahun 1358 Hijriah atau 1940 Masehi di Kairo pada usia 70 tahun. Beliau mengawali pendidikannya di kota Al-Ghor sambil membantu orang tuanya yang pada saat itu bekerja sebagai petani. Kemudian beliau melanjutkan di Al-Azhar Kairo dan Darul Ulum di Giza, Mesir, hingga lulus pada tahun 1311 Hijriah atau 1894 Masehi. Setelah lulus, beliau mengajar di Darul Ulum dan memimpin di Jamiah Al-Muwassah Al-Islamiyah di Kairo. Selanjutnya adalah latar belakang penulisan tafsir Jawahir. Tafsir Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari adalah tafsir Al-Quran yang mengintegrasikan kajian ilmu pengetahuan alam atau natural science dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini terdiri dari 25 jilid dengan tambahan 1 jilid. Tafsir ini bermula dari bahan ajaran Tantawi di Madrasah Darul Ulum dan diterbitkan pertama kali setelah tahun 1310 Hijriah atau 1893 Masehi, yang berarti beliau masih muda, yaitu berusia 23 tahun. Tafsir ini ditulis dalam suasana idealisme tinggi dengan pendekatan yang sangat berbeda dengan metode ulama terdahulu atau sebelumnya. Nah, mengenai latar belakang Tantawi dalam tafsirnya ini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama konflik psikologis. Kegelisahan Tantawi mengenai keberadaan Tuhan yang muncul saat masa sulit seperti saat sedang sakit keras dan penjajahan Inggris yang terjadi di Mesir yang dialaminya mendorongnya untuk menemukan jawaban melalui observasi alam dan refleksi mendalam terhadap ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, kritik terhadap ulama terdahulu. Tantawi ini kecewa dengan ulama dahulu yang terlalu fokus pada persoalan hukum dan perdebatan teologis, sementara mengabaikan ayat-ayat kauniyah yang berjumlah banyak dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada pandangan tentang ilmu pengetahuan. Beliau ini memandang ilmu pengetahuan ini bagian integral dalam ilmu agama dengan tujuan untuk mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah, dan memajukan umat. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap tafsir sebelumnya. Beliau ini merasa tafsir tradisional itu hanya menyentuh aspek lafaz tanpa mengungkap rahasia-rahasia keajaiban alam yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, kemunduran umat. Ketertinggalan umat dalam ilmu pengetahuan lebih jauh, umat Islam dalam ilmu pengetahuan lebih jauh dibandingkan dengan negara-negara barat. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan di barat. Pesatnya perkembangan sains di negara-negara Eropa mendorong Tantawi ini merangsang atau menghidupkan kembali kebangkitan intelektual di kalangan muslim. Yang ketiga, kondisi persatuan umat. Perpecahan umat Islam ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh imperialisme barat, atau kondisi seperti ini itu mudah dipecah belah oleh kaum imperialisme barat. Nah, Tantawi ini menyerukan pembentukan badan, yaitu Badan Dakwah Islam Internasional, untuk menyatukan umat Islam
menyebarkan ajarannya dan mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam. Jadi tafsir Tantowi ini menekankan pentingnya ilmu kealaman sebagai pintu menuju pengenalan Tuhan dan pembaruan kondisi umat Islam. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan tafsir Jawahir. Tafsir Jawahir Tantowi, karya Tantowi, memiliki langkah metodologis dalam penafsirannya. Yang pertama, menyusun outline penafsiran setiap surat berdasarkan maqasid atau tujuan dan pasal-pasal tertentu. Yang kedua, mengelompokkan ayat-ayat dalam tema tertentu untuk mempermudah penafsiran. Yang ketiga, mengembangkan penafsiran ayat dengan menemukan teori-teori ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, memberikan penafsiran lafal secara detail atau al-tafsir al-lafaz. Yang kelima, menambahkan informasi ilmu pengetahuan yang relevan yang dianggap penting dengan judul tambahan untuk memperluas wawasan. Yang keenam, melengkapi penafsiran dengan kisah-kisah dari pengalaman pribadinya. Yang ketujuh, menggunakan gambar atau statistik untuk memperjelas dan mendukung penafsirannya. Selanjutnya, metode, sumber, dan corak penafsiran. Tafsir Jawahir termasuk tafsir bil ro'i yang lebih mengutamakan akal daripada periwayatan. Tantowi ini dalam tafsir Jawahir lebih sering merujuk pada Taurat dan Injil daripada ayat Al-Quran, Sunnah, dan aqwal sahabat, terutama merujuk pada Injil Barnabas yang dianggapnya paling sesuai dengan Al-Quran dibandingkan Injil lainnya. Tafsir ini menggunakan metode tahlili atau analisis untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran mulai dari aspek lafaz hingga hal-hal penting yang terkait dengan kandungannya. Ciri khas pada tafsir ini yaitu penulisan tafsirnya sesuai urutan dalam Al-Quran atau tartib al-mushafi. Tafsir ini tergolong tafsir ilmi yang dalam penafsirannya menitik beratkan pada dunia sains. Teks yang beliau anggap berkenaan dengan sains pada tafsir ini dielaborasi secara panjang beserta teori-teori ilmiahnya. Penjelasannya dalam kitab tafsir ini terkadang disertai dengan foto dan tabel-tabel penemuan ilmiah. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada tafsir Jawahir karya Syekh Tantowi Jauhari. Kelebihan yang pertama yaitu penyajiannya yang sistematis dan analitis. Yang kedua, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan metode penafsirannya. Yang ketiga, menjawab pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak terdapat kisah Israiliyat. Yang kelima, terdapat penambahan gambar-gambar untuk memperjelas informasi penafsirannya. Selanjutnya ada kekurangan tafsir Jawahir. Yang pertama, pembahasannya ini terlalu panjang sehingga makna inti ayatnya ini sering diabaikan. Yang kedua, penafsirannya sendiri ini dianggap sebagai satu-satunya tafsir yang benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, tafsir ini terlalu banyak memasukkan teori-teori ilmu pengetahuan yang tidak selalu relevan, seperti kata Al-Dhahabi yang mengatakan bahwa tafsir Jawahir ini terdapat segala sesuatu kecuali tafsir itu sendiri, yang artinya tafsir ini banyak membahas tentang hal-hal di luar konteks dalam penafsirannya. Nah, itu tadi selain pandangan tentang tafsir Jawahir dan sedikit pemaparan yang saya sampaikan. Apabila ada salah penjelasan atau penjelasannya itu ada kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.